Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumput Ramadan dari jurusan Administrasi Bisnis semester 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok individu mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Isaka Pratala mengenai Project Based Learning atau yang disebut PBL. Project Based Learning kali ini membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan tantangan nasionalisme dalam dinamika global. Yang pertama, argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau yang disebut dengan humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembang ilmu 1987 dan simposium dan saresehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubyarto pada 1980-an belum mewujudkan nyatanya yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada tawaf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme yang berorientasikan pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan,
satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Titus dan kawan-kawan 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai dan besar masyarakat Indonesia. 3. Tantangan nasionalisme dalam dinamika global. Nasionalisme setidaknya dalam 100 tahun terakhir merupakan sebuah temuan fenomena sosial paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah umat manusia hingga sampai saat ini. Ideologi nasionalisme cukup memiliki pengaruh dalam segala urusan dalam ruang sosial, sehingga dalam keberlanjutannya kemudian ideologi ini mempengaruhi gerak sejarah manusia yang mulai sadar akan identitas kolektifnya sebagai sebuah bangsa. Jika dilihat dalam perspektif sejarah, nasionalisme berkembang dengan sangat pesat, yang dimulai dengan nasionalisme Eropa pada abad ke-19 dan kemudian berkembang menjadi universal ide force pada abad ke-20 dalam sejarah global kontemporer hingga abad pannasionalisme PON 1982. Universalitas nasionalisme menjangkau sebagai wilayah belahan dunia, khususnya ketika praktik kolonialisme melakukan penghisapan atas bangsa lain. Ide tentang nasionalisme masuk ke Indonesia sejaknya pada abad 19 yang diawali adanya kesadaran primordial yang kemudian diwujudkan dalam suatu wadah perjuangan dengan mengakomodir segala kepentingan primordial untuk mencapai tujuan yang lebih bersifat nasional. Nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme harus senantiasa dijaga sekaligus diwariskan kepada anak cucu sebagai generasi penerus bangsa, supaya keutuhan dan persatuan negara Indonesia tetap terjaga untuk menghadapi tantangan zaman. Hal ini mewujudkan bahwa nasionalisme memiliki kedudukan yang cukup fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era globalisasi saat ini, rasa nasionalisme dari sebagian rakyat Indonesia mulai memudar seiring berkembangnya zaman yang terus maju. Saat ini, globalisasi telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas, borderless world, yang disertai dengan revolusi di bidang ICT, Information and Communication Technology. Pendapat mengenai wujud nasionalisme yang tepat di masa yang akan datang. Pemuda sebagai komponen bangsa yang demikian kuat, baik fisik maupun semangatnya. Keberadaannya sangat dibutuhkan
oleh masyarakat demi kelangsungan dan kejayaan bangsa. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tergolong berusia muda ini seringkali masih mempunyai kondisi jiwa yang perlu pembentukan jati dirinya. Mereka masih banyak menjadikan sebagai profil guna, dijadikan sebagai acuan untuk penempatan dirinya menuju pendewasaan dan penemuan jati diri tersebut. Perjuangan di masa sekarang memang tidak harus memegang senjata melawan musuh yang nyata berupa tentara asing, tetapi musuh berupa kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, ketidaktertiban, dan ketidakadilan juga merupakan musuh nyata bagi kita, namun tidak dapat secara jelas atau konkret untuk dapat kita habisi. Tetapi itu semua harus kita berantas agar kita dapat membawa bangsa ini kepada alam kemajuan yang sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara maju di dunia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.